gimana itu bukan anak saya ya. Jadi kadang kalau anak kecil gitu, saya kan langsung nyomot aja gitu kan, nangis. Ya kan Bu? Kalau ketemu ibu-ibu kan pasti ngerasain kalau anaknya dicomot orang pasti nangis gitu. Terus kalau yang agak gede, kadang saya juga karena bahasa kasih saya tuh sentuhan. Kadang udah SD kelas 3, saya elus-elus, dia bingung. Mau apa tante ini? Aku gitu. Aku nggak apa-apa dia elus. Anak-anak SD kelas 3. Bapak SD kelas 3 Pak? Aku SD setengah. Udah tengah semester. Papi Tompi, Iya sayang. coba Papi Tompi praktekkan bagaimana cara memberikan tips merawat wajah agar Nah, ini penting nih. ya. Banyak pasien datang ke gue, nanya gini, dok. Tadi lu nggak ngomong saya gitu, lu udah ngomong perawatan. pasien-pasienan lu Nah, janji sama nanti gue. serius. Kamu dengerin, siapa Oh tahu iya, bermanfaat buat oke. kamu. Oke, ya. Oke. Pasien datang, dok saya udah perawatan kulit. Saya udah makan sehat. Yang antioksidan, minum air putih banyak sehari dikumpulin sampai minum anti-aging infusion water. Udah semua udah dikerjain. Olahraga udah. Jadi semua tips-tips yang kita tahu nih, olahraga, pola hidup, makan sehat, istirahat yang cukup. Istrika udah lu? Belum, tenang. Nah, tenang. Sirik kan terjadi begini. Nah, semua itu udah bre. Tapi kenapa kulit saya masih belum bagus? Gua nanya cuma satu hal. Apa? Ibu ngerokok nggak? Oh. Iya dong. Kalau ibu ngerokok sampai mati ibu ngerawat nggak akan bagus kulitnya. Ibu suka rokok. Wow. Nggak. Karena gini, rokok ya dengan pembakarannya itu asap yang tidak sempurna segala macam itu kena kulit kan. Nah itu bikin kulit kita jauh lebih tua. Nah dan ini ada researchnya pada orang yang kembar identik. Identik itu misalnya gini. Lahir dua nih kayak Sandi persis nggak bisa dibedain. Satu Sandi Sandoro, satu Sandi Sandora. Sama. Identik ya? Yang satu ngerokok, yang satu nggak ngerokok. Ini pasti yang ngerokok. Tuh yang membuat wajah itu. Jadi, ke prompter. Nah jadi di samping tadi pola-pola hidup yang tadi dirubah, pola makan, istirahat cukup, minum air yang benar, dan jangan stres dengan kerjaan. Plus satu, hindari rokok. Tidak hanya rokok yang kita hisap sendiri, tapi juga dekat-dekat dengan teman-teman yang rokok. Nah ibu-ibu ada yang rokok? Jangan dijawab, kita bereskan di belakang. Oke, kira-kira begitu. Terus itu San, gaya hidup, bicara. Gaya hidup ya juga ini sangat mempengaruhi ya. Kok bisa? Itu. Ya bacain. Ya, makanya ini maksudnya gue tanya tuh supaya kita kesan baca. baru mau baca saya. Iya, gimana? Kompis saya. Sini dong. Olahraga bisa melepaskan hormon endorfin yang bisa memunculkan perasaan senang dan bahagia. Oh. Dan juga tidur cukup ya. Lo tau gak endorfin itu apa? Hah? Endorfin itu apa tau? Bukan fah gue, sorry. Hah? Gak tau? Gue kedokteran. Mau gue kasih tau gak? Tapi agak, jangan deh, nanti kita selesaikan. Konsumsi makanan yang mengandung antioksidan, karena antioksidan ini membantu melawan radikal. Gue tadi Radikal bebas. Oh, radikalisme, radikal bebas yang bisa menyebabkan penuaan dini. Yes. Ternyata perawatan dari luar, rajin merawat wajah dengan Produk-produk anti-aging. produk-produk anti-aging. Oh, Ya. ya. Nah, so dari semua tadi yang udah kita kasih tahu, semua yang ada di rumah maupun yang ada di studio, please jangan kemana-mana karena masih ada keseruan-keseruan lainnya bersama para ibu-ibu cantik setelah yang satu ini. So, tetap bersama kami live with Trio Lestari bersama Pons Age Miracle. Kembali lagi di live with Trio Lestari bersama Pons Age Miracle. Dan tentunya dengan dua-dua wanita cantik sebelah kita ini. Iya. Gantian nanya boleh nggak sih? Tapi iya, tadi kan anak-anak kita udah ditanyain tuh, Bunda, Mama itu menurut kalian seperti apa? Jadi keluar semua deh tuh rahasia-rahasia perusahaan kan yang katanya mamanya galak. Nah sekarang kita mau gantian tanya ya, Mes ya. Kalau dari Tompi ya, bisa melahirkan seorang anak ajaib kayak begini, gue penasaran sosok ibu seperti apa sih di mata lo? Ibu tuh seperti apa gitu loh, sehingga bisa menjadikan lo jadi dokter, penyanyi, komposer, produser. Saya teman gue yang bapak, dokter tuh ya, suami. anaknya tuh pintar matematika, pintar sains, tapi nggak bisa musik. Gitu. Kalau Atau dia yang semuanya jago bisa. musik, jago gambar, tapi sains, matematika tuh jelek. Emak lo tuh dulu Gimana mecutin sih lo ceritanya? gitu, atau pernah pukulin lo pakai sapu lidi, ada nggak memori-memori yang kelam gitu loh dengan ibu? Gini, nyokap gue itu mungkin orang terkeras yang pernah ada di hidup gue.
beliau tuh keras karena memang hidupnya juga keras gitu. Jadi kita berasal bukan dari keluarga yang mampu. Dan buat ngehidupin, buat nyekolahin gue, buat nyekolahin kakak-kakak gue, semua satu keluarga tuh nyokap harus bener-bener kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jadi mungkin perempuan terhebat yang gue pernah lihat berangkat pagi pulang pagi ya nyokap. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa banget ya. Tapi masih ada ya? Masih. Dan nyokap sekarang sering di Jakarta bareng sama gue di sini. Dulu tuh nyokap punya bisnis, jadi guru TK nyokap gue. Terus punya sanggar tari, makanya gue ikutan belajar tari Aceh dan lain-lain itu dari nyokap. Belajar nyanyi pun secara tidak langsung dari nyokap. Sampai satu waktu itu nyokap punya bisnis sampingan, bisnis pelaminan dan tata rias pengantin Aceh khususnya. Iya. Jadi provide pelaminan buat pelaminan. Itu gue tuh selalu sedih kalau ngeliat Smart Broker selama beberapa tahun. malam jam 2, Lewat jam 3 analisa di rumah teknikal orang yang nyiapin dipelajari masang segala sendiri macam. yang mendapatkan keuntungan yang konsisten Jadi begitu secara one day gue udah fantastis. punya duit sendiri, waktu itu mimpi gue suatu saat gue bisa nyari duit sendiri. Hal yang pertama akan gue kerjakan adalah stop mama kerja. Oke, berarti sosok ibu itu Pekerja lumayan keras. jarang hadir secara fisik ya? Enggak, nah itu luar biasa, dia selalu ada. Selalu ada. Jadi sekolah Lu bayangin nyokap tuh dulu tuh jarak dari rumah gue ke sekolah itu sekitar 45 menit by bus, naik bis. jauh Setiap banget pagi ya? itu ya, setiap pagi itu nyokap setengah jam 40 menit tergantung karena kan bis itu berhenti jemput anak sekolah. Jadi setiap pagi itu nyokap bangun sekitar jam 4:30. Dia nyiapin makan buat kita semua anak-anaknya, bangunin gue mandi. Udah gitu maksa-maksa harus sholat, kalau nggak dijubit-jubitin. Selesai mandi, dia tuh masih masak tuh. Jam 6 dia baru selesai masak, gue makan. Jam 6:30 gue udah dijemput di depan gang rumah. Itu nyokap baru mandi jam 6:15. 6:30 nyokap gue udah harus ada di tempat bis juga karena berangkat kan bareng naik bis. Dia ngajar di TK, sementara gue udah SD SMP gitu. Luar biasa ya. Itu nyokap. Gitu ya. Kalau gue kadang-kadang gue kalau pulang pagi atau pulang malam gitu ya, malam anakku cuma pamit doang, Bunda aku pergi ya, iya sayang, assalamualaikum gitu. Jujur loh gue. Iya. Tapi nyokap zaman dulu itu luar biasa nih ya, konsekuen dengan keputusannya untuk tetap bekerja, tapi tetap Konsisten komit. jagain anak-anak, komit juga, komit ya. juga untuk Dan tetap gak punya pembantu. dan gak ada pembantu iya, dan sama. anaknya banyak, ya kan? Masih Pasti sempet kayak gitu. loh. Itu gue juga bingung sih sekarang kalau ngeliat nyuci baju. Gue termasuk anak yang paling sering dimintain tolong nyuci baju. Oh my. Jadi dari SD tuh gue udah nyuci baju. Lo Pak, Nyucinya manual. jangan-jangan itu salah satu talenta lo yang nggak pernah lo tahu. Lo nggak buka bisnis laundry? Udah itu laundry itu punya gue. Oh. Laundry 24 jam. Kagak kali. Tom, lu udah nyuci. Apa? Atas bawa lu kecucian. Kalau Sandi ada cerita spesial nggak sih Berani. bersama ibu? Bales. Sandi ada cerita nggak? Waduh, kalau nyokap gue sih. Lo kan perantau ya, lo lama tinggal di luar gitu loh. Apa yang memutuskan lo sehingga lo pergi keluar? Apakah karena memang pasti kan kangen ya, homesick Iya. gitu ketemu ibu jarang. Kalau nyokap gue dari dulu orangnya penyabar banget ya. Jadi yang figur real tuh bokap gue. Jadi kalau apa-apa gue selalu curhatnya ke nyokap dan udah kayak sahabat baik gue deh. Nyokap tuh penyabar banget, nggak pernah marah. Tapi sekalinya marah kalau nyokap gue diem, kita semua anak-anak kita bertiga cowok kan, nggak ada cewek. Terus kalau udah nyokap diem, kita panik kan. Ya bingung mau minta maaf nggak mau ini juga kan, nggak mau ngobrol juga kan ya kita ya. Akhirnya ya udah mama itu sosok yang amat sangat penyabar. Dan yang paling ini banget dari nyokap gue tuh, nyokap gue nggak pernah ngomongin orang nih. Nyokap gue tuh Nggak pernah nonton infotainment dong, Nggak, nyokap? nggak, Nggak kenal gue. Nggak kenal berarti gue, ya? iya betul. Wah, sayang banget. ya lu nggak ada. Dan nyokap gue tuh pokoknya support apa yang gue lakukan. Mau gue dulu pas kuliah, terus gue sempet kan gue kuliah architecture, terus gue sempat berhenti karena gue harus nyari uang. Terus gue sambil main musik, terus juga akhirnya nyokap juga tetap ya udah mau misalnya Merelakan mau ya, main belum musik memilih. juga mama doakan. Kalau mau jadi meneruskan sekolah arsitekturnya juga mama doakan. Ya akhirnya alhamdulillah semuanya bisa tercapai. Itulah Nggak seorang gampang ibu loh ya. jadi ibu yang kayak gitu. Boleh tepuk tangan dong. Iya,
Iya. Kalau kita kadang-kadang nggak terima Benar, gitu kan, anak mau melepaskan milih anaknya apa, mau pakai baju dengan ini, pilihannya. jangan pakai baju itu. Nggak matching gitu ya. Tapi, nah ini Mau beda sama kita. setelah tadi cerita nyokap gue, cerita nyokapnya Sandi. Ya. Nah sekarang tuh Glenn. Ini biar gue yang nanya. Oke. Oh, Gue tahu entah kenapa ya, sejak gue bersahabat sama makhluk yang satu ini, Bukan gaib kan? enggak, sejak gue bersahabat sama dia, gue ngerasa orang tuanya itu kayak orang tua gue. Sama. Jadi setiap gue ngelihat nyokapnya, itu gue ngelihat banget gimana nyokap itu sangat sayang dan berharap banyak sama seorang Glenn Fredly. Dan beberapa waktu yang lalu nyokapnya sakit kan, sakit sampai masuk rumah sakit, kemudian dirawat. Dan Glenn yang harusnya kita datang latihan, tiba-tiba nggak bisa datang karena harus nolong orang tuanya. Dia saya bersamaan dia harus konser juga di Jogja atau di nggak lama Medan ya habis itu ya. Jadi dan gue lihat dia ini, lo kan sosok yang keluarga tuh ya di lo sekarang. Segala-galanya pundaknya di lo. Tulang belakang keluarga tuh di lo, Glenn. Nah, menurut lo yang lo kerjain, semua yang udah lo kerjain tuh cukup gak sih? Dengan semua kasih sayang yang nyokap lo udah kasih. Ya sebenarnya sih ya nyokap hari ini berulang tahun pas tanggal 22. Jadi ulang tahun nyokap mama ya, makanya dia apa ya, dari kecil nggak pernah kita gue anak paling besar, kita diajarin memang dari kecil untuk mandiri, untuk bisa hidup, untuk bisa belajar bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan gitu, Miss. Dan jadi kalau dulu misalnya gue harus ngojek payung gitu atau jual koran gitu pada saat pulang sekolah atau sebelum sekolah, itu hal yang dianggap itu sebagai tanggung jawab gue. Tapi gue juga diajarin untuk selalu belajar untuk nggak lupa dengan tugas-tugas yang jadi tanggung jawab gue. Pernah nggak beliau marah besar sama lo? Oh, pernah sih, pernah. Apa? Ya pada saat apa ya? Marah sih nggak, mungkin dia cuman diem kali. Diem buat Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ini lo harus nyanyi sendiri sih. mama saya ini orang yang apa ya, kalau saya ada di depan, dia maunya selalu ada di belakang. Karena dia selalu pada saat kebahagiaan atau keberhasilan saya, dia selalu orang yang pertama duduk paling di belakang, kalau bisa tersembunyi untuk memagari saya dengan doa. Pada saat saya gagal, dia orang pertama yang peluk saya. Saat melihat apa yang jadi kegelisahan saya tentang apa yang saya lihat di sekitar atau apa yang terjadi dengan Indonesia hari ini, saya selalu cerita. Dia cuma bilang, belajar untuk selalu melihat dengan hati. Karena hari ini orang udah banyak nggak pergunakan hatinya untuk bisa menyayangi atau menghormati orang lain. Dan dia adalah contoh, role model, ibu yang paling sederhana yang pernah saya tahu. Happy birthday. Thank you Tril buat Trans. Thank you. Happy birthday Ma. Bahagia, sehat terus. Thank you teman-teman. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Tante Linda.